Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Baiklah teman-teman Senin Legi semuanya ya, dimanapun berada. Video kali ini adalah video jawaban untuk Bapak Wagiman ya, Bapak Wagiman yang berada di Banjarnegara tentunya. Bapak Wagiman ini saat sekarang ini sedang ditinggal pergi sama istrinya. Istrinya Bapak Wagiman itu pergi dengan laki-laki lain ya teman-teman ya. Pergi dengan laki-laki lain. Dan Bapak Wagiman ini seorang Senin Legi ya teman-teman ya. Bapak Wagiman ini seorang Senin Legi. Dan usianya sekarang itu 48. Sedangkan istrinya itu usianya pas 40 ya teman-teman ya. Kalau istrinya itu usianya sekarang 40 tahun. Tapi nggak saya sebutkan apa weton istrinya ya teman-teman ya. Yang jelas Bapak Wagiman sekarang ini dia sedang sedang gimana gitu rasanya kalau seorang suami itu kok istrinya dibawa pergi sama orang lain gitu ya teman-teman ya. Kok istrinya itu pergi dengan laki-laki lain tentunya kan sangat teriris hatinya ya teman-teman ya. Ini untuk Bapak Wagiman ini ya. Nah, yang anehnya teman-teman ya, ini buat Bapak Wagiman ini kan, Bapak Wagiman itu kemarin kan tanya ke Ustadz gitu kan. Kalau kata Ustadz itu ya kalau istrinya kabur ya udah, berarti memang sudah kita nggak dibutuhkan gitu ya. Kan gitu, memang kita sudah nggak dipakai lagi, ya udah kalau istrinya kabur ya udah tinggalin aja. Itu kalau kemarin itu tanya ke ustadznya gitu ya teman-teman ya. Kemudian tanya ke orang tua, ya orang tua yang bisa mengayomi tentunya ya teman-teman ya. Tanya ke orang tua yang lebih paham tentang hal-hal yang spiritual gitu ya teman-teman ya. Itu Bapak Wagiman itu kemarin menjelaskan ke saya. Bapak Wagiman kan ketemu dengan orang yang tentunya tentang spiritual ya teman-teman, yang ahli spiritual. Nah, di ahli spiritual itu Bapak Wagiman ini disampaikan bahwa perginya istrinya itu karena terkena guna-guna gitu ya teman-teman ya. Diguna-guna oleh orang yang membawa kabur istrinya gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Tapi sebaliknya ya teman-teman ya, sebaliknya orang yang membawa kabur istrinya Bapak Wagiman ini juga minta tolong kepada orang pinter gitu ya. Minta tolong juga kepada orang pinter bahwa istrinya juga sedang diguna-guna orang gitu ya teman-teman ya. Jadi minta dipagerin supaya enggak diguna-guna orang. Jadi ini yang membingungkan teman-teman ya. Sebagai seorang suami ya yang namanya Pak Wagiman ini kan pergi ke orang pinter nyari istrinya itu kemana, kenapa istrinya kok marah-marah atau gimana gitu, sudah nggak mau kembali lagi gitu ya kan. Jadi ketemu orang pintar bahwa istrinya itu sekarang lari dengan orang, maksudnya lari dengan laki-laki lain, dengan laki-laki yang mengguna-gunanya gitu ya teman-teman ya. Di sisi lain juga laki-laki yang mengguna-guna istrinya ini mengatakan bahwa wanita yang dibawa lari itu adalah istrinya gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini bingungnya teman-teman. Yang membawa lari istrinya Pak Wagiman itu mengatakan bahwa itu istrinya itu sedang diguna-guna orang. Sedangkan Pak Wagiman itu kan nyari istrinya yang dibawa kabur oleh orang itu. Maksud nggak kira-kira teman-teman ya? Ya Pak Wagiman itu mencari istrinya yang memang benar-benar istrinya kan gitu. Tetapi yang membawa kabur istrinya Pak Wagiman ini juga mengakui bahwa istrinya sedang diguna-guna gitu ya teman-teman. Maksud nggak kira-kira teman-teman?
Bingung nggak teman-teman ya? Maksud nggak kira-kira gitu? Jadi Pak Wakiman itu kan nanya ke orang pinter. Saya jelaskan lagi ya teman-teman ya. Kok istrinya sekarang tuh berubah, menjadi marah-marah, menjadi benci, kadang keluar pergi tanpa pamit, bahkan sudah beberapa bulan nggak pulang gitu ya teman-temannya. Ketika ditanyakan ke orang pintar, ternyata istrinya ini sedang diguna-guna orang, kena guna-guna orang gitu ya teman-temannya. Maksudnya tuh kayak gitu. Nah, yang mengguna-guna itu juga mengatakan demikian, yang mengguna-guna istrinya Pak Wakiman itu tanya ke orang pinter juga, ngomong ke orang pinter juga ya, bahwa istrinya itu sedang diguna-guna sama yang namanya Wakiman. Padahal kan yang Wakiman ini adalah suami sahnya gitu loh teman-teman ya. Jadi yang membawa kabur ini mengaku bahwa istrinya Pak Wakiman itu sudah menjadi istrinya. Dan yang mengguna-guna istrinya Pak Wakiman itu malah Pak Wakimannya sendiri. Kira-kira maksud gitu ya teman-teman ya. Jadi Pak Wakiman kehilangan istri ya, yang membawa kabur itu mengakui bahwa istrinya Pak Wakiman itu sudah menjadi istrinya gitu ya teman-temannya. Seperti itu yang membuat bingung yang namanya Pak Wakiman ya. Itu yang sekarang menjadi problem itu seperti itu. Jadi lempar-lemparan gitu ya teman-teman. Pak Wakiman ini kan kehilangan istri ya gitu ya. Tapi malah justru Pak Wakiman ini dituduh guna-guna istri orang. Padahal kan itu istrinya sendiri gitu ya teman-temannya. Padahal itu istrinya sendiri, tapi malah dituduh mengguna-guna istri orang gitu. Istrinya Pak Wakiman yang dibawa kabur orang itu tadi loh gitu maksudnya ya teman-teman ya. Jadi muter-muter ceritanya, ini bingung saya teman-teman ceritanya. Jadi kalau menurut Pak Wakiman itu seperti itu. Nah, ketika pulang istrinya Pak Wakiman ini pasti ngamuk-ngamuk gitu ya. Pulang ke rumah pasti ngamuk-ngamuk. Kalau dimarahin sama Pak Wakiman pastinya kesurupan, ngamuk-ngamuk gitu ya, kesurupan. Dan sampai ada beberapa makhluk halus itu ya yang masuk ke dalam tubuhnya suaminya Pak Wakiman itu masuk ke dalam istrinya masuk ke dalam raga istrinya Pak Wakiman itu ya ketika beberapa bulan yang lalu itu. Dan itu sampai ngancem-ngancem gitu ya, ngancem-ngancem Pak Wakimannya gitu, padahal kan itu istrinya. Katanya ya makhluk-makhluk halus itulah yang sekarang itu menguasai istrinya Pak Wakiman gitu. Jadi di sini Pak Wakiman itu minta solusi, maksudnya gimana? Apakah benar-benar istri saya itu diguna-guna orang? Karena selama ini Pak Wakiman itu ya merasa ragu gitu ya. Merasa ragunya tuh gimana gitu. Orang yang membawa kabur istrinya itu kan, itu mengakui bahwa istrinya Pak Wakiman ini sudah menjadi istrinya gitu loh. Gitu ya teman-teman ya. Kan Pak Wakiman ini bingungnya di situ. Duh, yang dibawa kabur itu kan istri saya gitu Pak Wakiman kan gitu ya. Kenapa kok yang membawa kabur mengaku bahwa itu istrinya gitu ya teman-temannya. Ini di sini yang membuat bingung. Saya juga bingung teman-teman ya. Dari pertanyaan Pak Wakiman ini tadi ya. Masalahnya Pak Wakiman ini juga saya bingung gitu ya teman-teman. Jadi saya tidak akan memperpanjang apa ya teman-teman ya. Saya langsung aja, sebelumnya saya mohon maaf ya buat teman-teman semuanya, buat para sesepuh ya yang ahli yang begini-begini itulah teman-teman, apa namanya itu yang apa itu namanya yang pakai pecem-pecem mata itu ya. Jadi saya mohon maaf buat para sesepuh ya yang ahli di dunia hal seperti itu. Bukannya saya ini mengurak-urak ya atau ngerusoi kalau orang Jawa ya, atau mengganggu gitu ya. Saya tidak bermaksud untuk seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk itu saya ya minta izin sebentar ya teman-teman ya.
Saya sedikit kayak gitu ya teman-temannya. Sedikit seperti itu. Nah, ini teman-teman, ini buat Bapak Wagiman ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya buat Bapak Wagiman. Karena baru bisa saya jawab itu ya, pertanyaan dari Bapak Wagiman ya teman-teman ya. Kalau ini menurut saya ya mungkin pandangan saya dengan pandangan-pandangan teman-teman lainnya atau pandangan-pandangan para spiritual yang lainnya tentunya ya teman-temannya. Mungkin ini berbeda ya dengan pandangan saya ya teman-temannya. Kalau menurut saya itu istrinya Pak Wagiman ya. Istrinya Pak Wagiman itu tidak terkena guna-guna teman-temannya buat Pak Wagiman ya. Ini tidak sama sekali tidak terkena guna-guna atau yang sejenisnya atau pelet atau apa itu sejenisnya, enggak ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di sini nggak ada bayang-bayangnya teman-teman ya. Nggak ada bayang-bayang yang sejenis yang dinamakan seperti itu tadi ya. Atau terkena gangguan gaib atau apa itu. Sama sekali nggak ada gambarannya teman-teman. Nggak ada bayang-bayang atau gimana itu ya. Dan yang terlihat itu ya murni gitu. Murni memang yang datang dari perasaan hati ya. Perasaan hati yang murni, yang timbul di dalam hati secara alami, di dalam hatinya ini istrinya Pak Wagiman ini tadi ya. Itu memang kalau dibilang gimana ya, memang alami perasaan yang timbul itu memang cinta yang benar-benar timbul di dalam hati ya, bukan cinta yang ditimbulkan oleh kekuatan gaib atau guna-guna atau macam pelet lainnya, itu enggak ya teman-teman ya. Itu memang rasa kesengajaan gitu ya. Memang rasa kesengajaan, memang ya itu Pak, buat Bapak siapa ini tadi namanya, Bapak Wagiman ya. Itu ya memang sengaja. Kenapa? Kenapa itu bisa seperti itu? Karena vibrasi ya, vibrasi atau energi ya. Energi di dalam tubuhnya istrinya Bapak ya. Itu dengan energi yang ada di dalam tubuh Bapak ini sekarang itu ada yang namanya bentrokan gitu ya. Ada suatu bentrokan karena ketidakseimbangan atau ketidakselarasan dengan energi alam gitu ya. Jadi alam dengan energi yang ada di dalam tubuh Bapak itu sedang nggak sinkron gitu. Maksudnya ya enggak sinkron gitu. Jadi energi yang di dalam tubuh Bapak dengan energi alam itu sedang berbenturan gitu ya. Sedang bertolak belakang lah gitu ya. Begitu juga dengan energi yang ada di dalam tubuhnya istrinya Bapak itu sedang benturan. Jadi vibrasinya ya antara energi istri Bapak dengan energi Bapak itu sama-sama rendah gitu ya. Sama-sama rendah gitu ya. Jadi daya tarik menariknya itu melemah itu ya. Makanya dari daya tariknya, dari rasa tarik menarik ini antara Bapak ya dengan istri Bapak itu melemah gitu ya. Jadi di sini menimbulkan yang namanya itu kebosanan gitu ya. Kemudian rasa jenuh gitu, pengen marah, pengen apa kan gitu ya, saling menyalahkan dan lain sebagainya. Karena ya ini tadi energinya itu lemah, nggak saling menarik gitu ya. Sedangkan energinya itu juga nggak sinkron dengan energi-energi alam ini tadi. Dan itu terfaktor dari apa? Dari dari roda kehidupan juga ya. Kalau Senin Legi kan berjalan ke 48 ya. Ke 48, sedangkan Ibu jalan ke angka yang rendah gitu ya. 40 roda kehidupannya sedang rendah. Saya nggak sebutkan nama apa wetonnya ya, wetonnya untuk istrinya Bapak ya. Jadi begitu menurut saya. Terus kenapa kok kemarin itu sering kesurupan, terus sering ngamuk-ngamuk kesurupan dan lain sebagainya ya, yang mengaku Kanjeng Ratu lah, yang ngaku penguasa lantai selatan, yang mengaku Ratu Pantai Selatan lah, yang mengaku Dewi Lanjar lah dan lain sebagainya. Itu tidak Pak ya, karena di sini saya tidak merasakan adanya energi yang timbul itu, enggak Pak ya. Nah kalau saya katakan secara kasar itu
istri bapak itu sedang acting gitu ya Pak ya. Karena kesalahan itu memang sengaja yang timbul dari hati dia sendiri ya gitu ya. Bagaimana dia itu bisa kesalahan-kesalahan dia itu tidak menjadi fatal gitu ya, tidak menjadi fatal di depan bapak. Makanya dia itu membuat acting seperti itu, kesurupan dan lain-lain sebagainya, seolah-olah itu bukan dia gitu ya, bahwa dia itu melakukan hal-hal seperti itu, kabur dengan laki-laki lain tuh seolah-olah itu bukan kemauan dia, tapi kemauan makhluk halus yang ada di dalam dirinya itu seperti itu. Jadi actingnya seperti itu. Jadi nggak ada ya Pak ya, ini istri bapak itu kesurupan atau gimana, itu tidak kesurupan ya Pak ya, tapi itu acting, bukan gangguan makhluk halus gitu ya Pak ya. Dan itu juga tidak sedang diguna-guna, tidak, itu ya Pak ya. Itu murni dia memang sengaja membuat bapak itu sakit, memang sengaja, karena bosan ini tadi. Karena apa? Terdorong dari ini tadi, bapak itu kan kalau sekarang ini kan, maaf ya Pak ya, kalau Senin lagi di usia 48 kan ekonomi kan sedang sulit-sulitnya ya. Ini merasa sulit ekonomi gitu ya. Jadi keinginan-keinginan, kebutuhan-kebutuhan itu untuk keluarga itu ini merasa tertekan. Jadi ibunya merasa tertekan itu tadi ya. Ibunya pun begitu, masalah rezeki pun ya seret, ya gimana, ya payah gitu kan. Makanya di situ dia mencari orang yang memiliki vibrasi tinggi gitu. Jadi supaya bisa mendapat bantuan dari orang-orang yang mendapat vibrasi itu tadi. Kebetulan ketemu dengan orang yang memiliki vibrasi, memiliki rezeki yang banyak ya, kemudian punya rasa tertarik sama istri bapak, kemudian istri bapak itu menanggapi gitu ya. Nah disitulah timbulnya rasa, timbulnya cinta gitu ya. Kalau untuk saat ini ya ini Pak, saya mohon maaf ya, jadi rasa atau gairah bapak dengan istri sekarang ini kan sedang ini ya, sedang bisa dikatakan itu hilang rasa ya gitu ya, bisa dikatakan mati rasa ya gitu. Begitu juga dengan istri bapak juga, itu memandang bapak itu sudah dibilang mati rasa. Ini maaf, saya mohon maaf sebelumnya ya, karena dilihat dari rendahnya vibrasi energi yang rendah ini tadi, daya tarik, daya apa itu merendah ya Pak ya. Di sini gairah ya, dibilang itu gairah atau nafsu istri bapak sekarang itu sedang naik-naiknya gitu ya, tapi itu terhadap orang lain ya, orang yang ditemuinya gitu ya. Jadi menggelora, gairahnya tuh menggelora gitu ya. Begitu juga dengan bapak juga memiliki gairah yang menggelora ya, ketika bertemu dengan wanita lain atau gimana gitu ya. Sedangkan untuk istri sendiri itu memang sekarang sedang melemah gairahnya gitu ya. Begitu juga dengan istri bapak, tapi bapak kan bisa kontrol gitu ya, bisa jaga diri gitu kan, karena ya namanya gimana lah gitu ya Pak ya. Jadi itu ya buat bapak yang bisa saya sampaikan tadi. Jadi saya tidak sependapat ya dengan apa yang bapak sampaikan, katanya itu istrinya bapak itu kena gangguan gini-gini atau gangguan gitu, enggak. Itu karena vibrasi ya, bisa dikatakan energi alam dengan energi yang ada di dalam tubuh itu sedang tidak sinkron ya, sedang benturan gitu, sedang tidak selaras gitu ya. Jadi disitulah menimbulkan ya pikiran-pikiran negatif seperti itu. Jadi selama ini, saat sekarang ini bapak itu pikirannya ya negatif melulu gitu ya, percaya dengan omongan-omongan orang itu. Jadi sekarang ini kan yang bapak dengarkan istrinya sedang diguna-guna lah, yang gini lah, yang istrinya sedang selingkuh lah. Bapak percaya dengan semua itu karena terpengaruh dari lemahnya energi yang ada di dalam diri itu tadi ya Pak ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya Pak ya, buat Bapak Wakiman ya. Bila masih bingung lagi bisa tanyakan saya lagi ya Pak ya, lewat nomor WA yang kemarin ya Pak ya. Masih tetap nomor yang kemarin itu, cuman saya mohon maaf juga ya, karena WA saya itu ada dua Pak ya. Nomor WA saya itu ada dua, cuman kalau yang khusus untuk YouTube itu yang kemarin Pak, yang Bapak pakai kemarin itu ya, atau yang kemarin itu Bapak menghubungi saya itu ya. Dan kemudian ketika saya itu menghubungi Bapak itu bukan yang untuk channel ini ya Pak ya, bukan yang untuk channel ini gitu ya. Itu kan kemarin ada dua nomor saya Pak ya. Jadi yang biasa Bapak hubungi aja ketika Bapak daftar, itu nomor yang untuk menghubungi saya, untuk
ya untuk tentang hal konsultasi ini ya Pak ya, karena kalau yang nomor kemarin itu memang nomor pribadi, saya mohon maaf ya Pak ya. Jadi kalau WA-nya ke situ kemungkinan nggak saya balas gitu. Terima kasih buat semua teman-teman semuanya dimanapun berada. Jadi itu ya apa yang saya sampaikan tadi, ya mudah-mudahan itu membawa manfaat ya. Saya harap itu bisa membawa manfaat semua, dan mudah-mudahan Bapak Wagiman ini juga bisa lebih paham ya Pak ya. Jadi itu bukan gangguan goib, bukan kesurupan ya, bukan gangguan makhluk-makhluk goib, dan juga bukan gangguan guna-guna, bukan ya Pak ya. Itu murni, perasaan murni yang timbul dari perasaan istrinya Bapak. Itu ya Pak ya. Jadi kesurupannya itu acting untuk mengelabui kesalahan supaya tidak di perbuatannya itu tadi ya, perbuatannya itu supaya tidak menjadi fatal, tidak dianggap fatal oleh Bapak gitu ya Pak ya. Dan untuk itu karena Bapak ini udah tahu seperti itu ya, mohon dengan bijak ya Pak ya, jangan ngamuk-ngamuk, jangan gimana, yang penting Bapak itu seolah-olah itu tidak tahu aja gitu, walaupun sebenarnya itu tahu tapi seolah-olah itu tidak tahu aja gitu ya Pak ya. Nanti dengan sendirinya ya, karena itu ulah dia sendiri dalam kesadaran ya, dia ulah sadar, maksudnya bukan gangguan-gangguan gaib, tapi dengan sendirinya dia juga akan sadar dengan sendirinya ya Pak ya. Itu biasanya itu seperti itu. Dan terima kasih buat semuanya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan apabila penyampaian saya ini banyak kata-kata yang salah, tentunya itu murni dari kesalahan saya, dari kata-kata saya ini ya teman-temannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.